Sepanjang hidupnya, Maria adalah orang yang paling beriman di bumi. Maka gereja memandang Maria sebagai pola dan model atau teladan bagi umat beriman. Sebab iman Maria adalah iman terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Inilah topik presentasi yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kita perlu memiliki contoh atau teladan dalam hal beriman? Bukankah Yesus sudah cukup menjadi contoh dan teladan bagi iman kita? Sebagaimana ia percaya kepada Allah Bapanya dan ia taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib, dia sudah menjadi contoh iman yang sempurna bagaimana melaksanakan kehendak Allah. Betul, hal ini memang benar. Yesus adalah contoh dan teladan kita yang utama. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh memiliki contoh atau teladan atau model yang lain. Orang yang mengatakan bahwa hanya Yesuslah satu-satunya contoh dan teladan model kita, tidak perlu yang lain. Saya rasa orang ini tidak mengerti kitab suci. Sebab di dalam Alkitab dikatakan bahwa Rasul Paulus sendiri berkata kepada umat di Korintus, bab 4 ayat 15 dan 16. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Dan di dalam ayat 16 dikatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Nah, di sini Rasul Paulus menegaskan statusnya kepada umat di Korintus sebagai bapak rohani bagi umat di sana. Nah, sebagai bapak rohani bagi umat Kristen di Korintus, maka Rasul Paulus pantas meminta jemaat di Korintus untuk mengikuti teladan Santo Paulus. Sebab mereka membutuhkan suatu contoh yang hidup. Nah, Rasul Paulus menjadi contoh bagi mereka bagaimana mengikuti kehendak Kristus, bagaimana untuk menjadi murid Kristus yang baik. Demikian juga kita ketemukan di dalam tulisan Santo Paulus kepada umat di Filipi, bab 3 ayat 17. Dikatakan di sana, saudara-saudaraku, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Kemudian kita menemukan di dalam surat kepada orang Ibrani, bab 11. Di sana dinyatakan ada begitu banyak contoh dan teladan bagi iman kita. Mereka ini adalah tokoh-tokoh besar dalam perjanjian lama yang imannya telah memberikan suatu kesaksian yang baik bagaimana cara untuk hidup dan berkenan kepada Allah. Untuk apa penulis kitab Ibrani mencatat kisah kepahlawanan iman mereka kalau bukan untuk dijadikan contoh bagi kita, kalau bukan untuk dijadikan suatu teladan dalam hal beriman kepada Allah. Sekali lagi di sini kita boleh memiliki banyak contoh dalam hal beriman kepada Tuhan. Selain memiliki Kristus sebagai teladan utama kita, kita juga boleh memiliki teladan-teladan iman yang lain. Justru disinilah letaknya peranan komunitas dan solidaritas. Bahwa kita saling bahu-membahu, saling tolong-menolong untuk mengikuti jejak Kristus, untuk menjadi sempurna seperti Kristus. Kita satu sama lain saling bantu-membantu, tolong-menolong untuk semakin menyerupai Kristus. Caranya bagaimana? Lewat meneladani orang-orang yang hidupnya suci dalam hal iman, kasih, dan segala kebajikan. Pada presentasi kali ini, saya ingin menunjukkan bahwa kita sebagai umat Kristiani mempunyai satu contoh dan teladan iman terbesar sepanjang sejarah. Bahkan lebih besar daripada Santo Paulus, lebih besar dari semua tokoh dan saksi-saksi iman yang tercatat dalam kitab Ibrani, yaitu iman Maria. Sebab dalam kehidupannya, Maria telah menunjukkan suatu kualitas iman yang sempurna, bagaimana mengikuti kehendak Allah dan bagaimana mematuhi putranya Yesus Kristus sampai saat terakhirnya disalib. Marilah kita lihat hal itu bersama. Dalam perjanjian lama,
kita ketemukan suatu contoh iman yang besar dari seorang tokoh yang bernama Abraham. Sebab pada saat belum ada orang yang mampu untuk percaya kepada Allah, Abraham telah menunjukkan bahwa ia percaya kepada Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam nas kitab suci, bahwa Abraham percaya kepada Allah dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai suatu kebenaran. Sebab Allah menjanjikan seorang anak kepada Abraham, menjanjikan keturunan yang banyak kepada Abraham. Bahkan katanya seperti bintang di angkasa dan seperti pasir di laut. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham telah berharap juga dan menjadi percaya. Oleh sebab itu, dia telah ditetapkan Tuhan menjadi bapa bangsa-bangsa, menjadi bapa banyak bangsa. Dan Santo Paulus menarik kesimpulan lebih jauh bahwa orang-orang yang percaya juga menjadi anak-anak Abraham. Mereka yang beriman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dengan demikian, Abraham mendapat suatu gelar yang lebih mulia lagi, menjadi bapa orang beriman. Nah, yang lebih mengejutkan kita adalah bahwa Paus Yohanes Paulus II dalam ensiliknya yang berjudul Redemptoris Mater melakukan perbandingan antara Abraham dan Maria, dan dikatakan bahwa iman Maria melampaui iman Abraham. Iman Maria jauh lebih besar daripada iman Abraham. Apakah hal ini hanya omong kosong doang? Tentu saja tidak, sebab apa yang dikemukakan oleh Paus Yohanes Paulus II itu mempunyai dasarnya dalam kitab suci. Mari kita lihat bersama. Pertama, Abraham mendapat janji bahwa ia akan memiliki anak pada saat dia berusia sekitar hampir 100 tahun. Dan Sarah istrinya juga sudah sangat tua dan dikatakan sudah mandul, sudah mati haidnya. Maka sungguh sangat mustahil untuk memiliki seorang anak dalam usia yang lanjut. Namun Abraham percaya kepada Allah bahwa apa yang dijanjikan itu akan terlaksana, sehingga akhirnya Abraham menerima janji itu dan dia memperoleh anak yang diberinya nama Ishak. Tetapi dikatakan bahwa iman Maria jauh melampaui Abraham. Uniknya bahwa Maria juga memiliki suatu kemiripan yang mencengangkan dengan kisah Abraham. Sebagaimana kita lihat di dalam Injil Lukas, bahwa Allah mengutus malaikat Gabriel untuk memberitakan kabar baik kepada Maria bahwa ia juga akan mengandung dari Roh Kudus. Sungguh mustahil bagi Maria untuk percaya kepada Tuhan bahwa ia akan mengandung anak dalam kondisi dia masih perawan dan tidak bersuami. Tetapi kalau kita membandingkan antara kisah Abraham dan kisah Maria, maka kita menemukan bahwa tentu saja lebih sulit bagi Maria untuk mempercayai bahwa ia akan mengandung. Sebab siapa yang pernah mendengar kalimat ini? Bahwa Roh Kudus akan turun ke atasmu dan engkau akan mengandung. Siapa yang pernah mendengar kalimat ini sebelumnya? Tidak ada seorang pun. Sedangkan Abraham, dia memiliki janji bahwa dia akan memperoleh keturunan. Bukankah dia mempunyai istri dan dia dapat tidur bersama dengan istrinya untuk memperoleh anak? Sedangkan Maria harus mempercayai janji ini bahwa dia akan mempunyai anak tanpa berhubungan dengan suami. Ini sungguh sangat mustahil. Ini yang pertama. Jelas di sini bahwa iman Maria lebih besar daripada iman Abraham. Meskipun demikian, Maria telah menunjukkan suatu contoh dan teladan ketaatan iman yang sempurna. Di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 38, Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Wah, ini sungguh suatu jawaban iman yang luar biasa. Suatu jawaban yang merupakan bentuk penyerahan total sepenuhnya kepada kehendak Allah. Dengan perkataan ini yang dikenal sebagai fiat Maria atau persetujuan dari Maria, maka akhirnya Maria dipilih Tuhan menjadi bunda sang penebus. Dan dengan jalan demikian, dia juga menjadi bunda semua umat beriman.